Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Septiani dari kelas AK20A. Di video kali ini saya akan bahas tentang audit siklus biaya pengujian substantif terhadap saldo utang usaha. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama deskripsi hutang, yang kedua tujuan pengujian substantif terhadap hutang usaha, yang ketiga perancangan pengujian substantif terhadap hutang usaha. Materi yang pertama yaitu deskripsi hutang usaha. Hutang usaha merupakan kewajiban lancar terbesar dalam neraca dan merupakan faktor yang signifikan dalam mengevaluasi solvensi jangka pendek perusahaan. Hutang usaha juga biasanya dipengaruhi oleh volume transaksi yang tinggi dan karenanya sangat rentan terhadap salah saji. Materi yang kedua yaitu tujuan pengujian substantif terhadap hutang usaha. Yang pertama yaitu memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang usaha. Sebelum auditor melakukan pengujian mengenai kewajiban saldo utang usaha yang dicantumkan dalam neraca, ia harus memperoleh keyakinan mengenai ketelitian dan keandalan catatan yang mendukung informasi utang usaha yang disediakan dalam neraca. Yang kedua yaitu membuktikan asepsi keberadaan dan keterjadian utang usaha yang dicantumkan di neraca. Untuk membuktikan asepsi keberadaan dan keterjadian transaksi yang bersangkutan, auditor melakukan berbagai pengujian substantif berikut. Yang pertama yaitu pengujian analitik, yang kedua pemeriksaan bukti pendukung transaksi, yang ketiga pemeriksaan batas transaksi yang berkaitan dengan utang usaha, yang keempat konfirmasi piutang usaha, yang kelima rekonsiliasi utang. Yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan piutang usaha yang diterima oleh klien dari krediturnya. Yang ketiga yaitu membuktikan asersi kelengkapan transaksi dan kelengkapan saldo utang usaha. Kemudian asersi kelengkapan utang usaha lebih ditunjukkan untuk mencari adanya unrecorded liabilities pada tanggal tersebut. Untuk membuktikannya, auditor melakukan berbagai pengujian substantif yang sama ketika membuktikan asersi keberadaan dan keterjadian utang usaha yang dicantumkan di neraca. Yang keempat yaitu membuktikan asersi kewajiban penyajian dan pengungkapan utang usaha di neraca. Penyajian dan pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang harus didasarkan pada prinsip akuntansi berterima umum. Pengujian substantif terhadap piutang usaha diarahkan untuk mencapai salah satu tujuan membuktikan apakah unsur piutang usaha telah disajikan dan diungkapkan oleh klien di neracanya sesuai dengan prinsip akuntansi. Materi yang ketiga yaitu perancangan pengujian substantif terhadap saldo hutang usaha. Perancangan pengujian substantif terhadap hutang usaha berisi prosedur audit yang dirancang untuk mencapai tujuan audit. Tahap-tahap prosedur audit dimulai dari pemeriksaan yang bersifat luas dan umum sampai pemeriksaan yang bersifat rinci. Berbagai prosedur audit dilaksanakan dalam 5 tahapan yaitu yang pertama, prosedur audit awal. Prosedur awal lainnya untuk pengujian substantif atas hutang usaha adalah menelusuri saldo awal kertas kerja tahun sebelumnya dan menggunakan perangkat lunak audit yang tergeneralisasi dalam memeriksa akun buku besar untuk melihat setiap ayat jurnal yang tidak biasa, serta untuk mengembangkan daftar jumlah yang terutang pada tanggal neraca. Yang kedua yaitu prosedur analisis. Prosedur analisis dilakukan pada fase akhir penugasan untuk memastikan bahwa bukti yang dievaluasi pada uji detail konsisten dengan gambaran menyeluruh yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam prosedur analisis, yang pertama yaitu menghitung rasio, yaitu rasio utang usaha terhadap utang lancar. Yang kedua, menganalisis rasio-rasio terkait ekspektasi berdasarkan tahun sebelumnya, data industri, nilai yang dianggarkan, dan data lainnya. Yang ketiga, membandingkan saldo biaya dengan tahun sebelumnya atau nilai yang dianggarkan untuk indikasi kemungkinan kurang saji terkait utang usaha yang tidak tercatat. Yang keempat, uji detail saldo. Uji detail saldo menghasilkan bukti untuk semua asersi utang usaha. Dua pengujian yang termasuk dalam kategori di bawah ini.
Yang pertama yaitu konfirmasi utang usaha yang bersifat opsional. Yang kedua yaitu rekonsiliasi utang yang tidak dikonfirmasikan ke laporan bulanan yang diterima dari pemasok. Yang kelima yaitu penyajian dan pengungkapan. Penyajian dan pengungkapan merupakan kegiatan membandingkan penyajian laporan dengan standar akuntansi. Auditor harus memahami penyajian dan pengungkapan laporan menurut standar akuntansi. Misalnya, utang usaha harus diidentifikasi dan diklasifikasikan ke dalam utang lancar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.